salah satu desa yang ada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Makan mie dulu bang. Oke bang, bang. Keren nih bang. Sibukan hari ini apa bang? Sibukan. Biasa duduk-duduk baca buku. Kadang juga nanti sore ngajar kan, pondok. Oh ngajar bang. Di mana bang? Ngajar di pondok sana. Ada Hamalatul Quran. Oh. Nah gini bang, karena abang kan ngajar nih kan, abang ngajar kan. Nah terus kadang-kadang aku tuh suka bingung bang. Sebenarnya apa sih tujuan kita hidup di dunia itu bang? Tujuan hidup di dunia. Iya bang. Nah, sebenarnya sebelum saya menyampaikan ke sana, alangkah perlu kemudian kita luruskan dari statement-statement orang, kebanyakan orang begitu kan. Iya bang. Banyak orang mengatakan akhirat itu lebih penting. Kemudian kehidupan di dunia kita ya biasa-biasa saja. Kita bodoh amat saja di dunia begitu. Padahal itu adalah statement yang salah sebenarnya. Dan Gus Baha pernah mengatakan bahwa Bentar dulu bang. Minum dulu bang. oh ya lanjut. Lanjut ini kita gimana? Oh iya lanjut bang. Lanjut. Sorry bang. Siap. Jadi gimana bang? Enak minyak? Enak banget bang. Mau nggak? Enggak sih. Enggak. Jangan dah. Udah saya makan mie tadi di rumah. Oh. Oh, Ya kan aku yang punya bang. Oh. Aku yang punya bang. Terus gimana bang? Beli tadi. Ya belilah. Gimana? Panas sih? Iya. Kan pedas geledek pop mie-nya. Pedas geledek. Pop mie, ya. Terus jadinya gimana bang? Ya, Kita baik. hidup tuh. Jadi Gus Baha pernah mengatakan kehidupan di dunia itu akan menentukan kita kehidupan di akhirat. Jadi pada hakikatnya lebih penting dunia daripada akhirat. Dunia lebih penting dari Pada akhirat. akhirat. Itu yang dikatakan oleh Gus Baha. Karena di dunia itu adalah ujian ataupun kehidupan di dunia itu akan menentukan kehidupan Nah, kita soal nanti di ujian akhirat. juga bang. Kadang-kadang gua gini ya bang. Pernah diuji sama guru SD kan. SD. Kebetulan dulu jadinya ujiannya itu gini. Misalnya di ujian IPS misalnya kan. Kira-kira perekonomian Indonesia sekarang sedang bagaimana? Seperti itu contoh ujiannya. SD loh bang. SD. Kita sudah ditanyakan tentang perekonomian Ekonomi. negara kita. Nah, itu juga pernah apa namanya? Guruku tuh nanya kan. Kira-kira sedang gimana ya? Apa yang ditanya nih? Teman-temannya atau sendirian? Ya bang? Sendirian ditanya atau teman-temannya? Di situ SMA sekolah menengah atas. Atau akhir? Ya. Terus di SMP sekolah menengah. Pertama. Sekarang kalau SMK gimana bang? SMK? Dulu abang sekolah di SMK nggak? SMA saya mah. SMK? Siapa? SMK abangnya SMK. SMA saya. Maksudnya abangnya SMK. SMA saya. Sekolah SMA. Seharusnya SMK bang. Kenapa emang? Soalnya kalau SMK dengan SMA itu ada bedanya. Apa beda? Ya jelas ada bedanya. Coba gimana bang bedanya bang? Ya SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Ya. Jadi di SMK itu kita lebih kepada silabus maupun kurikulumnya itu lebih kepada bagaimana caranya kita supaya mempersiapkan untuk bekerja. Sedangkan SMA itu kan masih umum lah. Masih umum. Nah, sedangkan kalau SMK itu satu mata kejuruan yang dimana satu mata jurusan yang dimana itu dipersiapkan ketika masuk SMK untuk kemudian bekerja di kehidupan selanjutnya gitu sih kalau SMK. Terus bang. Nah terus kembali lagi. Minum. Enggak.
itu rokok bang. Kembali lagi ke tujuan hidup bang. Nah kalau misalnya kita hidup di dunia itu, apa sih sebenarnya yang harus kita capai? Apa sih seharusnya achievement yang bisa kita Kembali tambah? lagi yang tadi kan Ya, kehidupan sebenarnya di dunia itu ya, yang pertama sih kehidupan di dunia ini ya, cari aman ya, dunia. cari amal bukan aman, cari aman. Oke. Pertama cari Amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi munkar. itu tahu nggak artinya apa? Apaan tuh? Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua larangan-larangan yang diberikan oleh Allah. Nah itu dia bang. Apa kira-kira sejenis kayak larangan kayak gimana sih yang kita dilarang? Larangan kayak memakan sama manusia gitu, maksudnya Sesama manusia. ya, Sesama manusia. maksudnya kan ketika dalam satu organisasi kemudian seorang ketua, seorang wakil sekretaris atau apa, semua kan ada jajaran-jajarannya, ada poksi-poksinya masing-masing. Jajaran-jajaran. Ya. Kemudian di sana itu tidak boleh kita saling makan di sana karena memiliki poksi masing-masing. Itu loh maksudnya. Jadinya kalau kita hidup harus punya yang namanya peraturan. Peraturan, regulasi yang ada. Kemudian kalau menurut abang, boleh nggak saya nanya kira-kira? Kayaknya di sesi ini biar aku dulu yang nanya bang. Oh, boleh. Terus kalau menurut abang tuh kira-kira ini ada orang kan? Ada orang yang minta sedekah sama kita. Ini kan masalah dunia akhirat kan? Dunia akhirat. Dunia akhirat kan? Ya, ya. Nah di sini ada orang yang minta sedekah. Nah, terus gimana kalau kita nggak kasih sedekah? Nggak kasih sedekah. Iya. Nggak apa-apa sih. Kadang-kadang aku juga bingung bang. Kan aku punya uang 5.000 kan? Dia mintanya 10.000 bang. Masa? Parah sih sebenarnya kalau kayak gitu. Kira-kira Sebenarnya kalau mereka yang ini minta-minta kan lanjut orangnya. bang. Minta-minta kan Iya. orangnya. Nggak usaha, nggak ngapa-ngapain. Katanya sih sedekah bang. Oh, cuman minta-minta dia. Dia minta sedekah. Sebenarnya salah sih di sana. Bahkan orang yang minta infak atau sumbangan untuk masjid atau untuk anak yatim kan sebenarnya dia seikhlasnya kan katanya di sana. Sedangkan ini yang minta-minta cuman jalan, minta duit. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Selama tubuh kita itu masih kuat untuk bekerja, untuk mencari uang, untuk mencari materi, akal kita masih sehat, itu dianjurkan untuk kemudian kita mencari uang. Bukan diminta-minta saja, itu enggak dibolehkan dalam Islam. Ya bang. Gimana tadi bang? Jadi kalau kita ngasih uang 5.000 sedangkan dia mau 10.000, kemudian uang yang 5.000 itu dikembaliin gitu, dia nolak gitu kan? Iya. Nggak apa-apa sih. Yang penting niat kita itu udah tulus, seperti hati kita tulus memberikan dia Uang. Nah, Seperti memberikan katanya innamal amalu binniat. nah, tergantung dari niat gitu kan. Nah, gitu juga bang. Misalnya nih bang, kita Apa nih? rokok dulu bang. Oh, siap. Minum dulu bang. Ini di mana sih namanya nih? Alfamart mana nih? Ini namanya Alfamart, tempat orang jual-jualan biasa bang. Dulu kan ada yang namanya pasar murah yang menyediakan segala jenis barang mahal. Tapi namanya pasar murah bang. Oh, jadi nipu di sana. Bukan nipu bang. Ya, terus Cuman namanya itu pasar murah, tapi harga barang-barang itu kemahalan bang. kemahalan. Misalnya ini harganya 5.000, dia jualnya 10.000 bang. Padahal tokonya toko Pasar murah. Pasar murah namanya. Itu dia. Tapi harga jualnya itu 10.000. Kemahalan. Kemahalan 2 kali lipat dong dari harga normalnya. Ya. Terus di sana juga barangnya kayak banyak barang-barang yang jarang dicari sih bang. Oh. Tapi kalau kita ngomongin soal harga tuh kadang dia naik turun bang. Naik turun harga. Naik turun.
naik turun ya. naik turun. Dari lagu Kadang itu. ya, kadang dia terbang, kadang dia ya naik tangga gitu. Kadang turun pelan-pelan turunnya. Iya. Kadang anjlok langsung turun. Kadang naik tangganya itu nggak pakai kaki bang. Harganya itu. Harga nggak pakai kaki harga. Iya makanya dia maksudnya pakai tangan doang bang, harganya naik. Kan harga itu kan menyangkut ke uang kan. Uang kan nggak punya kaki kan. Harga emang harusnya harga itu punya kaki. Kenapa ada? Kira-kira gimana bang? Pelan-pelan bang, ngopi dulu bang. Gimana uang ada kaki? Jadinya gini bang. Rokok dulu bang, rokok bang. Oh iya, ini korek bang. Rokok? Kalau orang yang suka beli barang murah, biasanya kan nggak suka barang mahal tuh. Nah, kalau ini beda. Namanya pasar murah, harganya kemahalan, tapi harganya itu turun naik bang. Terus turun naiknya itu nggak pakai tangga bang. Kadang terbang dia. Terbang. Terus kadang juga pakai tangga sih. Punya sayap gitu. Punya. Kadang nggak punya juga sih. Jadinya harganya itu terbang naik. Harganya itu terbang. Nah terus kadang punya sayap, kadang nggak. Gimana terbangnya nggak punya sayap? Terbang. 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 Iya. Terus kadang-kadang orang juga suka mikir kan, wah ini kemahalan, beli di sana aja deh, kayak gitu kan. Nah terus kadang juga orang, wah ini murah banget nih, Dibeli langsung. dibeli langsung. Tanpa mikir. Bagi orang yang Mampu. pengen beli. Pengen beli. Walaupun nggak cukup uang. Kalau pengen beli, ya walaupun uang nggak cukup kan harus beli. Ngutang gitu. Yang namanya kita kepengen, nggak ngutang bang. Oh, terus? Negol. Bukan, yang gini-gini tuh bang. Yang digesek. Iya. Black card. Black card. Yes. Terus kadang-kadang juga di pasar murah ini kan bang, ada yang orang jual AC, terus jual Jual apa? Jual AC, AC. AC. Terus ada orang yang jual kulkas bang. Kira-kira kalau kulkas tuh kenapa bisa kita taruh air di dalam kulkas bisa beku bang? Ya itu dia masalahnya bang. Kebetulan. Nah kalau menurut pandangan abang lah, menurut pandangan abang tuh kalau kita taruh kulkas, Taruh di mana nih? es batu kan? Ya. Kulkas, es batu kulkas. Bukan, air. Air. Ini air. Airnya kita masukin ke kulkas. Kulkas. Ya, terus? Tutup kulkasnya, dingin dia bang. Kulkasnya dingin atau air? Air. Kadang airnya jadi batu bang. Beku juga bisa. Jadi batu bang, airnya bang. Batu. Kadang-kadang. Emang bisa jadi batu. Nah itu dia masalahnya bang. Justru abangnya yang lebih tahu tentang soal pendidikan kan. Ya. Abang lebih berpendidikan. Nah kadang bingung bang, kenapa pas airnya ditaruhin ke dalam kulkas Jadi beku. jadi batu dia. Jadi batu. Batu. Bukan beku. Batu. Batu. Seharusnya beku sih bang. Kok beku bang? Ya kan air dia. Kalau batu itu kan nggak bisa cair. Yang beku itu kan yang bisa cair bang. Gini aja deh bang. Gimana bang? Misalnya kalau kita taruh batu aja dah di kulkas dah. Batu di kulkas. Iya. Batunya itu kan kita masukin ke dalam kulkas kan. Ya. Nggak cair dia bang. Sedangkan kalau ini yang air kita taruh ke dalam kulkas jadi batu dia bang. Di batu. Gimana tuh bang? Soalnya ini kan batu, benda padat kan. Batu ini adalah benda padat pas dari awalnya. Masukkan Dari ke awal? masukin ke dalam kulkas, buka dulu kulkasnya kan, masukin, tutup kulkasnya. Bukan emang padat di sana karena awalnya itu udah padat. Awalnya sudah padat. Udah padat. Jadinya kalau misalnya air nih kan, Cair kan dia? awalnya cair bang, Ya, cair kan. dimasukin ke dalam kulkas, Kulkas. berubah dia bang, jadi batu.
Emang bisa jadi batu? Jadi batu bang. Es batu kali. Batu kan keras. Tapi batu nggak bisa cair. Batu bang. Batu nggak bisa cair, Cok. Tapi ini masalahnya air bang. Ya air. Air. Ya beku Kita dia. masukin ke dalam batu. Ke dalam kulkas. Beku. Air bang. Ya beku jadinya. Enggak, maksudnya gini bang. Pelan-pelan bang. Ini air kan? Ini air. Kulkas. Masukin batu. Keluarkan. Jadi batu. Masih batu. Di Air. dalam kulkas batu. Pas dikeluarin juga batu. Apa yang dimasukin ini? Batu atau air? Air. Ini kan air. Ya. Air kita masukin kulkas jadi batu. Nah, pas ketika masukin batu ke kulkas Tetap jadi batu. tetap batu. Nah itu sudah statement saya yang tadi. Yang mana bang? Batu itu kan awalnya itu keras kan. Sedangkan air itu kan cair. Nah jadi ketika air dimasukin ke dalam kulkas kemudian jadi beku, itu namanya beku bukan batu. Karena awalnya itu cair kan, ketika menjadi beku itu bisa mencair. Tapi pas aku masukin ke dalam lemari nggak jadi batu bang. Nggak jadi batu Iya, airnya. iya. Air tetap air. Pas dikeluarin air. Beda sistem pengelolaan antara lemari dengan kulkas bang. Pengelolaan Ya. tentang uang. Uang lagi nih. Enggak, tadi kan biasanya yang dikelola sama orang-orang kan uang. Perlu itu pengelola uang. Ya kali orang mau kelola kulkas, kelola lemari kan. Ya. Nggak mungkin kan. Nah, masalahnya ini air. Air bang. Tahu air nggak bang? Air. Kita masukin air, airnya ke dalam kulkas jadi batu dia. Bang. Kamu kenal air bang? Air Kenal dari mana bang? dari sininya. Kapan kenalan sama air? Kayaknya 2 tahun yang lalu kayak. Coba ceritakan. Dulu pas aku kenal sekitar 2 tahun yang lalu tuh dia kayak cuek gitu bang airnya bang. Dingin gitu. Bukan dingin bang, Cuek. netral. Terus kalau misalnya kita sekiranya kalau misalnya kita lemari bang, lemari. Pas airnya dimasukin bang ke dalam lemari itu kan, airnya nggak beku bang, Tetap cair dia. tetap cair. Tapi pas airnya dimasukin ke dalam kulkas, batu. Jadi batu. Nggak kayak gitu konsepnya bro. Terus gimana bang? Coba jelasin bang. Ntar dulu bang. Ini kan Ngapain? batu bang ya? Iya, batu. Batu kan ya? Ya. Ya. Ini kan benda padat. Iya. Nah dimasukinlah ke dalam kulkas. Set. Dompet. Anggaplah kulkas. Tapi dompet. Oke, kulkas. Kulkasnya di dalam. Oke, siap-siap. Kulkas. Kulkas kan? Ya, Batu nih. kulkas. Benda padat nih. Ah. Padat nih. Padat. Bisa hangat bisa dingin. Ah? Tergantung cuaca. Oke, Cuaca. siap. Masukin kulkas. Kulkas. Ya. Anggaplah masuk ini kan. Ya. Nah. Bisa Tunggu pakai berapa? tangan dua nggak bang? Biar. Oh bisa deh. Masukin kan ke kulkasnya kan. Tunggu beberapa menit bang. Buka kulkasnya, keluarkan batunya. Tetap Batu kan? batu. Batu. Dingin. Coba air bang. Nah. Air. Anggap dah air ini. Iya, ini air. Atau yang inilah. Ini dah ini. Ini air. Nah, air kan. Oke. Masukinlah ini ke dalam kulkas. Dikeluarkan. Jadi beku. Bukan batu. Nah, konsepnya itu kayak gini bang. Gimana tuh? Batu dimasukin ke dalam kulkas, tetap nggak dia jadi batu? Tetap batu. Air dimasukin ke dalam kulkas, tetap nggak? Beku dia. Jadi batu kan? Es batu. Atau mungkin dulu antara air dan batu itu kayaknya mereka saudaraan bang. Saudaraan dari mana? Iya. Terus adanya perselisihan atau mungkin dulu dia pernah berkelahi antara batu dengan air. Makanya air ini ngikut si batu bang. Sedangkan si batu ini nggak ngikut si air bang. Siapa kakaknya? Kakaknya siapa kira-kira? Nah itu dia bang.
antara saudara dan kakak. Biasanya yang ngikut itu adik. Terus kalau api bang, gimana kira-kira? Dimasukin ke dalam kulkas? Api. Saudara enggak sama air dia? Biasanya kalau api dimasukin ke dalam kulkas, itu apinya dingin bang. Pernah nyoba bang? Nah itu dia bang. Gimana kalau nanti kita coba di rumah? Coba dan nanti. Oke lah bang, Mau kemana bang? balik dulu bang. Oke dah. Enak minyak bang? Enak minyak? Banget bang. Wah, di bawah lagi.